Ya, kembali di Lunch Talk dan masih memperbincangkan terkait dengan revolusi Transjakarta. Kalau bicara soal pelayanan publik, memang banyak yang harus difikirkan ya. Ada perbaikan, ada lagi pertanyaan lanjutan gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh paling penting. Pak Diansyah. Bagaimana tarifnya? Ya, itu dia yang paling penting. Soal tarif, Pak Diansyah, ada yang kemudian cukup menarik terkait dengan tarif Transjadetabek ya. Ini kemudian jadi 3.500. Itu seperti apa prosesnya, Pak, sampai kemudian didapat angka 3.500 ini? Jadi begini, itu tarif 3.500 itu subsidi yang kita berikan. Tapi sebenarnya layanan tarifnya tersebut itu semuanya yang melakukan adalah di LKPP. Gitu loh, LKPP penghitungannya di situ ada 3 unsur yang situ. Yang pertama modal investasi, ya, yang kedua operasional, ya, yang ketiga maintenance. Nah, itulah keluarlah yang namanya rupiah per kilometer. Nah, misalnya Rp1 per kilometernya itu, ya, katakanlah 14.000, ya. Nah, nanti dihitung semua, ya kan. Nah, itu nanti 3.500 itu hanya semacam ya uang yang dibebankan dari pemerintah kepada masyarakat, ya. Nantinya ke depannya ya satu kepala itu sebenarnya nggak 3.500, ada sekitar 18.000 kita subsidi ya, sisanya kita subsidi. Nah, ke depannya Pak Gubernur minta malah justru semuanya akan digratiskan, gitu. Tapi kalau seumpama digratiskan, kita lihat dulu ya kemampuan busnya, kemampuan infrastrukturnya, gitu loh. Nah, halo. Ya, baik. Jadi itu mah 3.500 mah sebenarnya mah bisa kita terapkan, bisa kita hilangkan. Itu juga merupakan salah satu subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Seperti itu. Okay. Kemudian untuk bis-bis yang saat ini juga terintegrasi dengan bis-bis yang sudah ada saat ini, sistem pembayarannya seperti apa nantinya, Pak? Sistem penerapan tarifnya? Ya sama 3.500. Oke. Ya, 3.500. Ya, nanti kita sistemnya sistem tap, ya. Kita untuk bus-bus Transjabotabek, ya, itu nanti sistemnya kita pasang alat, ya, di bus tersebut tinggal masyarakat tinggal tap saja. Gitu. Oke, jadi bayarnya hanya sekali saja atau ketika masuk bus nanti harus bayar 3.500 lagi, Pak? Enggak, sekali saja. Sekali saja ya, 3.500 bisa. 3.500 sampai teler. Oke. Ya, gitu. Berarti kalau seumpama mau seharian asal jangan keluar halte juga nggak apa-apa. Saya dari sini mau ke halte koridor 1 ke koridor 2, nggak apa-apa, jangan keluar halte aja. Kalau banyak yang punya niat kayak gitu, Pak Andri, nanti ada yang jualan nasi bungkus di dalam bis. Iya, makanya kalau ngabuburit bisa tuh ngabuburit. Muter-muter Jakarta dan iya, ini ya. Semua, ya, yang pertama itu dia saya katakan tadi, ya, agar memaksa masyarakat itu beralih, beralih ya dari angkutan pribadi ke angkutan massal. Angkutannya sudah banyak, angkutannya sudah aman, angkutannya sudah nyaman, angkutannya sudah pasti terkait masalah waktu tempuhnya. Terus juga ya uang 3.500 loh dari Bekasi, bayangin tuh. Ya. Nah, bicara mengenai Bekasi, Pak Andriansyah, yang dari Medmall pekan depan sudah akan ada Park and Ride. Itu apakah memang secara infrastruktur sudah ada di sana, Pak? Ya, jadi memang gini. Maksud kami, ini yang sekarang lagi menjadi perdebatan terus terang saja. Pemerintah daerah sudah menyiapkan PSO, subsidi layanan untuk semua jenis. Pak Gubernur nggak mempermasalahkan apakah itu penduduk Jakarta, apakah itu penduduk Bekasi, atau nggak permasalahkan. Ya, namun ini juga ya harus dikomunikasikan dengan BPK. Takutnya niat kita baik nggak boleh loh. Kok keluar itu kok kita yang mensubsidi, itu satu. Yang kedua, kami juga akan melakukan pembahasan kerjasama dengan pemerintah daerah nih. Ya Bekasi kan udah kita bantu nih warganya. Ya, siapin dong park and ride-nya, gitu loh, sehingga masyarakat cukup menitipkan ya kendaraannya di park and ride. Nah, aktivitas yang dia masuk ke kota Jakarta dengan cukup menggunakan busway 3.500. Untuk parkir kendaraannya, Pak, untuk parkir kendaraan di tempat park and ride tadi dipungut biaya nggak, Pak? Kalau saya sih kita untuk pemerintah Jakarta tidak ikut campur ke situ. Pemerintah daerah masing-masing. Kita hanya menghimbau kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah Depok,
ya pemerintah Bekasi maupun Tangerang. Ya kita tolong nih, itu warga ente tuh, udah kita subsidi, siapin dong Park and Ride satu. Nah kita juga bisa akan memperpanjang jalur, yang penting ada haltenya, bangun dong haltenya yang bagus seperti kita. Sejauh ini pembicaraan dengan Pemda terkait bagaimana Pak Andriansyah? Ya memang dia terkait masalah tersebut intinya mendukung. Cuman memang kebetulan kan kita baru tahun kemarin sudah melalui batas musrenbang. Nah musrenbang di tahun 2016 ya dia janjinya sih akan melakukan pembangunan halte. Tapi kita juga di sini ya tidak putus asa, terus terang saja. Kita bekerja sama dengan pihak swasta. Kayak kita mau masuk ke Sumarekon, oh boleh, nggak masalah kok. Yang penting Anda siapkan tuh yang pertama haltenya yang bagus, yang nyaman, yang enak. Terus pakai tracknya juga siapkan gitu. Kita akan layani sampai ke sana. Seperti itu loh. Ya, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, rasanya kalau dari jumlah modanya ideal, infrastrukturnya juga akan menyusul, single tarif yang kemudian murah. Rasanya masyarakat tidak menemukan alasan lagi untuk tidak menggunakan moda transportasi umum gitu ya. Tapi apa yang kemudian akhirnya mungkin masih membuat masyarakat enggan untuk pakai moda transportasi umum? Pertama gini, kalau kendaraan pribadi itu mobilitasnya mudah kemana-mana, anytime dia bisa pergunakan setiap saat. Maka sekarang kan mengkomparasi antara kecepatan layanan dari sisi public transport dengan kecepatan layanan kendaraan pribadi. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa orang menggunakan motor? Karena motor dianggap paling efisien. Efisien dari apa? Dari penggunaan bahan bakar. Jadi kan orang selalu mengkomparasi berapa biaya yang dia keluarkan untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan public transport. Nah kedua dari sisi waktu. Sekarang dalam konteks penggunaan transport itu adalah waktu, biaya. Dua-duanya akan menjadi pertimbangan. Jadi selama rasio perbandingan antara biaya dengan keuntungan yang didapat ya oleh ini itu lebih banyak, mana lebih banyak, lebih efisien dengan kereta api, misalnya dengan public transport atau kendaraan pribadi, orang akan berpindah. Nah sekarang menjadi pertanyaannya kan, sebagai contoh kita melihat kereta api. Kereta api itu ya karena sekarang pelayanan semakin baik, orang mengkomparasi. Kereta api ada kemacetan tidak? Oh tidak. Jadwalnya bagaimana? Lebih teratur. Tarifnya mana? Dikasih PSO, lebih murah. Stasiun diperbaiki. Jadi ketika memperbaiki layanan juga memperbaiki sistem. Kemudian orang memperlihatkan. Terus dia bandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Ternyata dari sisi perbandingan waktu, kereta api lebih cepat karena persoalan tidak ada hambatan. Sementara kalau menggunakan kendaraan pribadi itu waktu tempuh semakin lama. Kemudian diperbandingkan lagi dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan itu akan lebih murah. Nah, sekarang kan bagaimana pemerintah DKI yang dananya cukup banyak itu bisa seperti pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura itu memang begitu memanjakan warganya dengan public transport. Sehingga pemerintah Singapura berjanji kepada warganya, ingat tahun depan saya akan turunkan biaya transportasi Anda 5% menjadi 4% atau 3% dari nilai pendapatan Anda. Bandingkan dengan di kita, kalau naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang sekarang ini public transport, kita kadang-kadang menghabiskan 20-30% dari pendapatan kita untuk biaya transportasi. Jadi kalau orang melihat bahwa public transport itu lebih murah, pasti akan pindah. Mungkin permasalahannya kenapa biaya transportasi hariannya lah ya, kenapa mahal? Karena memang integrasinya itu memang belum ada. Gitu ya? Yang pertama begini, ada persoalan. Sekarang ini memang saya setuju bahwa ada bagusnya pemerintah meng-take over layanan publik. Karena selama ini tidak ada lagi subsidi buat angkutan umum. Dulu yang disubsidi kan bahan bakar. Sekarang bahan bakar tidak disubsidi. Spare part-nya tidak dibantu. Nah, sekarang kan ada PSO. Jadi seperti benar dikatakan oleh Pak Adiansa bahwa kalau menghitung berapa biaya yang ditanggung oleh masyarakat terkait biaya per kilometer, itu ada namanya cost production. Ketika kita akan dibuat sebuah layanan kepada masyarakat, itu harus dihitung berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk transportasi ini ada dua, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu apa? Misalnya penyusutan kendaraan, bayar bunga, kemudian pajak, kemudian perawatan, pemeliharaan dan semuanya. Kemudian biaya tidak langsung, biaya kantor, biaya telepon, biaya listrik, biaya parkir nggak masuk. Itu biaya operasional karena angkutan umum itu harus berbadan hukum supaya bisa terhitung. Nah, dari satuan itu dihitunglah jarak berapa per kilometernya.
Nah, misalnya tadi katakan angkanya 14.000 atau 10.000. Kemudian diberikan kepada masyarakat 3.500. Berarti ada bentuk PSO dari pemerintah. Jadi PSO itu sebetulnya biaya yang sebetulnya keuntungan bagi pengelola. Dia tidak rugi, dia mendapatkan keuntungan di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana caranya menurunkan? Misalnya tadi 3.500 sebagai biaya itu bisa nggak diturunkan jadi 3.000? Tergantung niat baiknya. Sekarang dengan kasus yang di Bekasi misalnya. Di Bekasi park and ride-nya tidak ada. Pemerintah DKI sudah membantu. Membantunya dalam apa? Memfasilitasi angkutan dengan biaya murah. Ya kan? Tapi pertanyaan park and ride-nya bagaimana? Nah, sekarang ada kerjasama dengan swasta. Tapi tempatnya, contoh, kalau di mall, itu tarif parkirnya kadang-kadang lebih mahal. Per jam. Nah, jadi ketika tarif parkirnya terlalu mahal, misalnya hitungan per jam, orang perbandingan biaya busnya murah. Tapi ketika parkirnya terlalu mahal. Tapi itu kembali kepada pemerintah daerahnya juga kan? Dalam artian apakah memang mau diambil alih oleh pemerintah daerah sehingga digratiskan atau subsidi, itu kan akan lain lagi. Kita makanya ada bagusnya kerjasama ini ditindaklanjuti, misalnya contoh pemerintah Kota Bekasi membeli lahan, misalnya dekat tol atau apa, bangun park and ride, tarifnya lebih dimurahkan untuk parkirnya ya kan, flat atau jam, seperti di stasiun-stasiun kereta api di Bodetabek di sekitar Jakarta ini, itu PT Kereta Api pun membangun park and ride, tapi tarifnya flat, flat ya, 8.000 sehari, misalnya lebih dari itu bisa lebih tinggi, tapi di luar ada parkir liar lagi yang lebih murah. Jadi ketika perbandingan itu terjadi, orang melihat, oh ternyata saya harus mencari parkir yang murah, biaya transportasi yang murah, sehingga dia memilih transportasi. Idealnya sih biayanya yang flat. Karena sekarang kalau kita tanya warga Bekasi rumahnya di mana? Jakarta. Itu juga salah satu faktor juga, mestinya flat di mana-mana supaya gampang. Jadi kalau bisa saya setuju sekali kalau bisa digratiskan lebih bagus. Artinya untuk penggunaan subsidi kan angkutan umumnya, kemudian tarif parkirnya. Memang kita harus menegaskan kembali bahwa angkutan umum itu mau bisnis atau mau pelayanan. Sebetulnya dia pelayanan. Jadi di mana-mana memang pemerintah harus mengambil alih sebagian tanggung jawab itu, sehingga dalam konteks pelayanan itu menjadi hal yang harus ditujukan. Karena dengan makin banyaknya orang naik angkutan umum, penghematan bahan bakar terjadi, polusi turun dan sebagainya. Terkait dengan tarif parkir, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Diansyah, memang sudah dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Tapi saya ingin konsentrasi ke tarif yang seragam itu 3.500. Sejauh mana ini kemudian juga bisa mengcover biaya perawatan. Artinya kalau armadanya sudah banyak, biaya perawatan juga akhirnya juga harus banyak. Apalagi seluruh trayek ini nanti akan diambil alih oleh pemerintah kalau tidak salah ya tadi yang disampaikan. Kan ada BPTJ. Nah, saya mudah-mudahan DKI bisa bekerja sama dengan BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Itu namanya ada Trans Jabodetabek. Ada ide gagasan untuk big bone-nya, tulang punggungnya itu layanan bus. Kalau menggunakan tol pun nanti ada jalur khusus di dalamnya. Mudah-mudahan DKI bisa kompak dengan BPTJ. Pak Diansyah, seperti apa Pak? Supaya memang bus-busnya tetap prima tuh Pak. Sedangkan kemudian tarifnya 3.500. Cukup cover apa enggak? Ya, cukup tidak cukup ya, tanggung jawab pemerintah untuk meng-cover itu. Satu. Tapi kita juga harus mempunyai SPM yang harus betul-betul kita jaga. Betul. Ya kan, bus itu harus bagus, busnya itu harus seperti demikian, harusnya terawat, dia harus bekerja sama dengan ATPM resmi, kan seperti itu. Ya, jadi udah nggak bisa main-main lagi ke depan. Dan kita juga harus mempunyai SPM yang jelas, dia harus punya CCTV, dia punya harus GPS, sehingga kita bisa lihat dia ke kilometer berapa, dia harus dirawat segala macam. Ya, memang itu harus seperti itu. Ya, cukup tidak cukup. Saya rasanya suka dengan statement itu. Sebab kalau dilihat dari penambahan kuantiti kan nanti artinya sterilisasi separator jalan tadi juga termasuk menambah petugas yang ada di masing-masing separator tadi. Secara SDM juga nanti akan ditambah ya Pak ya? Ya nanti mau ke depannya kalau seumpamanya kita sudah punya uang, kita sudah membangun sistem yang nggak perlu uangnya lagi banyak Pak DKI Pak. Ya? Uangnya sudah banyak DKI Pak. Iya, makanya kita pergunakan secara efektif dan efisien. Ke depan nanti kalau seumpamanya sudah electronic law enforcement jalan, nggak perlu lagi dijaga. Biar aja dia masuk. Semakin banyak masuk kan semakin banyak uang tilang kan gitu. Yang penting sekarang bagaimana law enforcement itu bisa kita lakukan dengan tegas, itu saja. Betul. Gitu. Nanti ke depan itu semuanya udah sistem elektronik, Pak. Kenapa? Kalau seumpamanya cuma ngandelin petugas, tahu sendiri, kita kan orangnya nggak enakan. Gitu loh. Iya, gitu. Jadi memang Mbak, ya ke depan itu kita memang bertahap.
ya. Kalau saya orangnya nggak bisa nunggu gitu loh. Oke. Ya kita Jadi untuk bahkan menunggu kalau 10, hah? Ya,